Oke, harga emas masih tertahan, tapi juga kalau lihat dari sisi positifnya adalah pergerakan tidak kemana-mana. Kita masih melihat area 4960 sampai ke level 5080. Tapi memang ada satu hal yang cukup janggal di sini adalah resistennya masih terlalu kuat. Tapi di sisi lain, support pun masih relatif menunjang. Kira-kira apakah kita akan merubah strategi kita di malam hari atau justru tetap melakukan buy? Ini dia ulasannya. Oke, pertama yang perlu kita lihat di sini adalah US dollar. Persis dengan apa yang kemarin kita bahas, baru saja kemarin di live streaming kita membahas terkait dengan potensi rejection. Jadi kita lihat di sini rejectionnya betul-betul terjadi. Areal yang kita tandai kemarin betul-betul itu menjadi kendala bagi US dollar. Jadi Anda bisa lihat ini yang menahan lalu kemudian dia terjadi penurunan. Jadi artinya kalau misalkan seperti ini, balik lagi kita masih tetap dalam jalur penurunan atau pelemahan US dollar. Harapannya berikutnya berarti kita tinggal tunggu sampai level ini kembali tembus atau bahkan dilewati. Nah, berarti kita masih punya harapan itu, asalkan dengan catatan data-data ekonomi yang menunjang nanti malam atau besok atau bahkan sampai Jumat itu relatif lebih lemah. Tapi di sisi lain, apa yang membuat dia mendasari atau ya menyebabkan penurunan sangat drastis ini? Salah satunya adalah kebijakan atau pengumuman yang dilakukan oleh China. Ini kaitannya melepas obligasi negara Amerika sehingga akhirnya membuat dolar relatif tertekan. So kita akan anggap ini sebagai main course kita, selain tentunya data nanti malam retail sales. Apakah itu akan merubah dolar akan kembali naik atau justru akan kita lihat penurunan lebih lanjut? Oke, intinya pelemahan, kemudian imbal hasil treasury juga mengalami penurunan signifikan. Ya, jadi kita tinggal tunggu di sini double top juga cukup sangat terbuka, lalu kemudian ini ada pullback dan lanjutkan penurunan di bawah level 4,19. Oke, berarti kalau gitu kita punya alasan yang kuat untuk membeli ataupun buy pound sterling kembali dengan alasan pertama jelas. Dari sejak kemarin penurunan tertahan di level 61,8. Kemudian yang berikutnya adalah ke alasan candlestick. 2 candle berturut-turut bullish, berarti yang kemarin juga berhasil, hari ini juga harusnya kembali menunjang untuk kenaikan. So, ekspektasi saya adalah kenaikan tersebut kembali dalam jalur kenaikan yang kita sudah tandai bersama. 1, 2, 3, 4, 5, atau waktu itu kita melihatnya adalah 1 di sini, ini adalah 2, lalu kemudian ini adalah 3, dan ini adalah 4. Berarti kita sedang melihat proses dari pembentukan wave kelima yang sedang berlangsung, yang diharapkan tidak lagi terjadi penurunan di bawah 1.3500. Tapi kalau itu terjadi, Anda boleh ubah strategi hanya jika terjadi penurunan di bawah 1.3500. Di grafik 4, pullback-nya kita tidak mengharapkan terlalu berlebih. Kita anggap saja 1.3630 ataupun 40 atau bahkan 50 di sini masih tetap menunjang untuk terjadinya buy on dip. Sehingga harapannya kita akan lihat kenaikan 1.3760 ataupun bahkan lebih. Nah, positifnya teman-teman, andai kata kita anggap ini swing low, entah dia tertahan di situ atau mungkin persis dengan area kita tandai, anggap saja seperti itu. Kita lihat apa yang terjadi. Anda bayangkan di sini penurunan, swing high, penurunan lagi, kemudian swing high lagi, dan asumsinya anggaplah tertahan di level yang kita tandai. Maka yang terjadi berikutnya adalah yes, definitely kita sedang melihat proses terbentuknya inverse head and shoulder. Kalau ini terjadi, kalau ini betul, berarti menunjang dengan apa yang dampaknya dari grafik dari tadi. So keep buy, tetap lakukan buy, terutama kalau dia sudah berhasil tembus di atas 1.3700. Tapi waspada saat di 1.3750 karena in case terjadi sesuatu hal berbalik. Tapi kita tidak harapkan itu. Yang kita tunggu nanti malam adalah data Amerika. Kalau seandainya data Amerikanya relatif melemahkan US dollar dan ditambah lagi kebijakan China juga menekan kepada US dollar, maka kita bisa asumsikan 1 atau 2 hari ke depan kita mungkin akan ketemu 1.3840. Ingat 1 atau 2 hari ke depan, bukan malam nanti. Tapi semua itu bisa berubah kalau data ekonomi Amerika relatif lebih kuat. Nah, kembali dengan crude oil yang ternyata berhasil mengalami kenaikan dan persis dengan apa yang kemarin kita kupas. Bahwa segala sesuatu terkait dengan geopolitik kelihatannya masih tidak pasti, sehingga itu yang membuat kenapa dia naik. Tapi coba perhatikan level atau areal biru inilah yang mungkin perlu kewaspadaan ekstra tinggi. Artinya dalam jarak 64 sampai 66 ini harus waspada karena dikhawatirkan rejection kembali terjadi persis dengan apa yang terjadi di sisi sini. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah kenaikan tetap bergulir, kenaikan tetap lanjutkan seperti demikian. Berarti kita asumsikan bahwa ada momentum yang memungkinkan dia untuk dorong di atas 66, lanjutkan kenaikan ke level 68 atau bahkan 70 US dollar. Nah, kaitan dengan geopolitik yang tidak pasti dan juga segala sesuatu yang masih tetap berkembang, kita masih tunggu sampai hari Rabu. Kira-kira apa yang dibahas oleh Benjamin Netanyahu bersama Trump. Asumsi saya ini adalah triangle. Kemudian dari sisi bawah juga diperkuat oleh support trend line.
berarti dalam jalur kenaikan. Nah, berarti kita asumsikan swing low mentok di area 63 atau 6200 atau 6280 itu adalah zona buy kita. Kemudian naik tembus di atas 64, lanjutkan ke 66. Di area ini kita exit terlebih dulu sampai nanti ada perkembangan lebih lanjut. Kalau memang ternyata kondisi geopolitik masih terus memanas atau eskalasi masih mengancam, maka Anda boleh pertahankan buy 66 sampai ke level $70. Nah, di sisi lain kalau kita perhatikan dari dampak yang terjadi selama ini, Anda bisa perhatikan apa yang terjadi pada emas tertahan di zona yang kita inginkan atau kita tandai. Nah, positifnya adalah yang terjadi pagi tadi, dia sempat mulai penurunan, tapi kita lihat ya, di sini saya perbesar, yang terjadi atau yang sedang terbentuk adalah pola pembentukan dari rising wedge yang ternyata sudah tembus dari sejak pagi tadi. Kemudian, walaupun sempat naik kembali, Anda bisa perhatikan di situ, ini hanya tail, berarti false breakout. Kemudian dia merayap dan mendekat di area tersebut dan tidak sama sekali tembus lagi. Mungkin belum, ya. Berarti asumsinya adalah penurunan masih bisa terjadi dalam jangka pendek. Dan harapannya berarti target dari rising wedge itu akan tertahan di zona maksimum 4934, 4940. Tapi bisa saja tertahannya di area low kemarin yaitu 4964 ataupun 68, atau seperti yang tadi pagi sempat terjadi adalah 4980-an. Nah, kalau seandainya anggap saja estimasi pertama adalah dia tidak turun lebih lanjut, tidak ada area 4934, berarti sebetulnya swing low berikutnya di area 4960 Anda boleh pertimbangkan untuk lakukan buy di sana. Atau jika 60 juga tidak muncul, maka Anda bisa pertimbangkan seperti yang terjadi pada tadi pagi, yaitu area 4987. Mungkin saja di 4984 ataupun 86, Anda bisa ambil di zona tersebut dengan asumsi bahwa selesai dari pola pembentukan rising wedge, selesai lebih cepat di area tersebut, kemudian nantinya dia diimbangi dengan double bottom. Kalau ini terjadi, berarti kita bisa pertahankan buy, lalu kemudian pertahankan lagi kalau dia tembus 5050 ataupun bahkan 5060. Kemudian berikutnya berarti kita tinggal andalkan dengan data retail sell. Seandainya data retail sell tersebut ternyata relatif lebih lemah daripada ekspektasi, maka ekspektasi kita adalah tembus di atas 5090. Kalau itu terjadi, berarti pertahankan buy untuk kemungkinan tembus ke 5140 atau bahkan ke 5200. Tapi sebaliknya teman-teman, hati-hati retail sales kalau ternyata dia terlanjur lebih kuat. Harapan saya adalah penurunan tidak lebih dari 4930. Berarti kita kembali ke skema awal mirip dengan kemarin, buy-lah di zona tersebut. Atau yang paling memungkinkan, crucial moment itu adalah di area 4840. Kenapa tidak di zona merah? Saya ragu bahwa itu akan menekan emas ke dalam zona merah tersebut, yang berarti 4600. Nah, mungkin ini baru bisa terjadi setelah non-farm payroll. Itu pun dengan catatan kalau seandainya non-farm payroll mengejutkan jauh lebih kuat. Tapi asumsi saya untuk saat ini, kita berada dalam tahapan pemulihan yang disebut dengan tahapan bullish lebih lanjut. Berarti kalau saya asumsikan ini 1, 2, dan kita sedang progres untuk wave ketiga. Nah, secara keseluruhan kita masih tetap melakukan buy on dip yang lebih aman sampai nantinya akan ada perubahan situasi ataupun skema. Nah, jangan lupa bahwa dampak dari Imlek seminggu sebelum Imlek biasanya cenderung positif. Makanya kalau misalkan data Amerika nanti malam tiba-tiba menunjukkan lebih kuat, maka asumsi saya adalah dia turun hanya untuk mantul kembali naik. Sehingga asumsinya adalah buy on weakness, buy on dip itu jauh lebih dominan daripada sell on breakout.